Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rinaldi Oktoberbian. Kali ini saya akan membahas UAS saya dengan mata kuliah Sistem Pakar dengan dosen Ibu Cian. Di sini suruh mencari jurnal internasional di tahun 2003 sampai 2004 tentang algoritma K-means kan dan terus Selalu melakukan interview dan analisis. Ini kita jurnalnya sudah ini jurnalnya. Jurnalnya itu penetapan data meaning menggunakan algoritma K-means clustering dalam evaluasi hasil pembelajaran siswa. Ini abstraknya. Kalau lengkap aja ya. Pendahuluan, evaluasi hasil pembelajaran siswa merupakan proses kritis dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran melalui berbagai metode seperti tes, proyek, dan operasi. Guru dapat menilai pemahaman, keterampilan, dan kemajuan siswa dalam materi pembelajaran. Evaluasi ini tidak hanya mengukur pengetahuan akademis, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan individual siswa serta perbaikin proses pembelajaran. Data mining merupakan proses eksplorasi dan analisis data yang bertujuan untuk menemukan pola-pola yang bermanfaat, hubungan tersembunyi, dan informasi yang dapat diambil dari kesimpulan data besar. Dengan menggabungkan berbagai teknik dan algoritma, data mining membantu dalam mengidentifikasi tren, mengklasifikasikan data, dan membuat prediksi yang berguna untuk mengambil keputusan. KMS clustering adalah suatu teknik clustering yang paling umum digunakan dalam analisis data algoritma. Ini bekerja dengan cara membagi data ke dalam kelompok yang telah ditentukan sebelumnya, di mana K merupakan jumlah kelompok yang diinginkan proses dengan memiliki secara acak K titik pusat kelompok ini dalam ruang data. Lalu mengelompokkan setiap titik data ke dalam kelompok yang memiliki centering terdekat. Ya, kita anggap aja ya. Metode penelitiannya. Penelitian dalam bidang data mining merupakan suatu proses yang melibatkan serangkaian terhadap yang eh, yang terstruktur untuk akses eh, mengeksplorasi dan menganalisis data secara mendalam. Tahapan ini mulai dengan mengumpulkan data yang relevan, kemudian mewujudkan dengan tahap processing di mana data tersebut dibersihkan, diintegrasikan, dan dipersiapkan untuk analisis lebih lanjut. Di sini contohnya pengumpulan data, chaining data, dan clustering dan hasilnya. Inilah pengumpulan data. Pengumpulan data adalah dalam evaluasi penilaian siswa merupakan langkah penting untuk mendapatkan pemahaman yang memproses
komprehensif tentang kemajuan belajar dan mencapai siswa. Cleaning data adalah atau yang sering disebut sebagai tahap per-processing merupakan langkah penting dalam penelitian data mining. Clustering adalah merupakan salah satu teknik penting dalam data mining yang digunakan untuk melaporkan data menjadi subset yang serupa berdasarkan karakter kata karakteristik atau pola tentu. Hasil dari algoritma Kemes hasil dari algoritma Kames adalah sebuah model yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok di mana suatu data baru akan termasuk serta posisi pusat dari masing-masing kelompok. Hasil pembahasannya, penempatan data mining menggunakan algoritma K-means cluster dalam evolusi hasil. Pembelajaran siswa dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pendidik untuk memahami pola dan karakteristik dari pencapaian siswa. Satu, pengumpulan data. Data hasil pembelajaran siswa merupakan data nilai akhir dari mata pelajaran yang didapat oleh siswa, dikumpulkan dari berbagai sumber data hasil pembelajaran siswa seperti pada tabel. Ini contoh tabelnya. B. Processing data adalah tahap penting dalam proses data mining yang melibatkan persiapan dan membersihkan data mentah sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Ini contohnya. Contoh algoritma Kemis clusternya seperti ini, yang tabel tahap 2-nya. Ini tabel ketiga yang untuk aksis mens ya seperti ini contohnya. Ini juga kita lanjut ya. Implementasi algoritma ke mens clustering dalam hasil pembelajaran siswa. Implementasi algoritma ke mens cluster dalam hasil pembelajaran siswa dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pendidik untuk memahami pola-pola dalam mencapai akademis siswa dan mendukung pembelian keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum serta strategis pembelajaran. Ini contohnya contoh clustering heptamap variabel ya. Seperti ini. Itu juga contohnya. Lengkap aja ya. Masih ditetap. Ini hasil clusteringnya seperti ini. Ini metode cluster modelnya seperti ini hasilnya. Peninjauan weighting clustering sum of cluster. Penginjauan weighting cluster sum of cluster adalah menarik evaluasi yang umum digunakan dalam analisis cluster, khususnya pada algoritma Kemes WWC WCSS mengukur sebagai jauh seperti titik data dalam sebuah
cluster jarak dari pusat cluster yang sesuai. Ya, ini seperti ini contoh gambarnya. Penghijauan WSCC seperti ini. Pengujian Silor All Posting Sorter adalah proses evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu algoritma cluster mampu memisahkan data menjadi kelompok-kelompok yang berada. Di contohnya penghijauan Siloter Coaster. Ini gambarnya. Kesimpulan. Tujuan penempatan data mining menggunakan algoritma Kemes-Koster dalam evaluasi hasil pembelajaran siswa adalah untuk mengidentifikasi pola-pola yang memungkinkan tersembunyi dalam data hasil pembelajaran, membagi ke siswa ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan tingkat pencapaian atau karakter pembelajaran mereka, serta memberikan wawasan yang berharga kepada guru dan stakeholder pendidik. Ya, ini langsung kita lanjut aja. Inilah yang judulnya penetapan data mining menggunakan algoritma KMS-Cluster dalam evaluasi hasil pembelajaran siswa. Reviewnya, makalah ini tidak memiliki berbagai tinjauan ke kasus, tetapi menjelaskan tujuan dan ter- te- temuan keseluruhan penetapan algoritma mengkelompokkan KMS untuk mengevaluasikan hasil belajar siswa. Poin-poin utama adalah satu, tujuan adalah untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data pembelajaran, mengelompokkan siswa berdasarkan karakter presentasi atau pembelajaran dan memberikan wawasan kepada pendidik. Dua, mengelompokkan tersebut mengungkapkan pola yang berguna untuk memahami tren kinerja, kekuatan atau kelemahan khusus mata pembelajaran dan mengidentifikasi siswa yang membutuhkan dukungan pengelompokan. Dua, ke kluster rajin dan sangat rajin. Temukan optimal berdasarkan skor siluler rate tinggi sebesar 0,9168. Analisis. Analisis atau analisis anali- analisa atau analisis dalam karya tulis hasil pembelajaran Nirwan siswa Hendrar Stuti adalah penetapan algoritma klasterisasi ke MES untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Penelitian menggunakan klasterisasi ke MES untuk mengelompokkan siswa ke dalam dua klaster, yaitu kelompok rajin C0 yang berargontakan 63 siswa dan kelompok sangat rajin C1 yang beragonta 91 siswa. Penelitian juga mengevaluasi hasil klasterisasi menggunakan skor Silorter yang menunjukkan bahwa jumlah karakter yang optimal dalam dua dan karakterisasi ke dalam dua kelompok tersebut lebih baik dengan skor Silohorter yang tinggi yaitu 0,9168. Sekian dari saya ya Bu Cian. Kalau saya ada salah-salah kata mohon dimaafkan
Wala taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga. Saya lagi kurang sehat ya, Bu Jen. Mohon maaf ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.